A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayrah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat ya Allah curahkan kepada kita pada malam yang mulia ini, di malam Jumat ini, malam yang berberkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kesehatan kepada kita untuk hadir di rumah ahli bait. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada penduduk atau penghuni rumah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan dan kelapangan rezeki kepada ahli bait dan insyaallah kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwas sekalian, ahli bait yang kami muliakan, bapak-bapak yang kami muliakan juga. Malam hari ini merupakan rutinitas kita untuk mengaji. Pembahasan kita atau tema kajian kita yaitu terkait tentang tauhid. Dan kita sampaikan bahwa pembahasan tauhid ini tidak keluar dari pembahasan tentang rukun iman yang 6. Oleh karena itu, pembahasan yang telah kita laksanakan atau kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita mencoba untuk mengaji tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan poros utama. Ketika keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah duduk, maka insyaallah keimanan terhadap yang lainnya itu akan mudah dan akan mengikut ke sana. Oleh karena itu, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Pernah kita sampaikan bahwa kalau kita mengenal seorang itu, maka kita harus mengenal, karena kita mengenal dirinya, mengenal zatnya, mengenal orang tersebut dari sifat-sifatnya, dari namanya. Nah, sehingga ketika kita kenal dengan orang tersebut, maka kita akan bisa bermuamalah atau bahkan bisa bekerja sama dengan orang tersebut. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita katakan bahwa kita tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah itu tidak bisa dilihat, tapi mungkin karena selama ini atau pada saat ini panca indera kita, kemampuan kita itu yang tidak mampu untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan maha besar ini. Seperti halnya kita umpamakan ketika siang hari, matahari yang sangat terik itu panas menyinari diri kita, menyinari bumi, kemudian kita melihat kepada matahari. Bukan karena mungkin matahari tidak bisa dilihat, tapi karena mata kita mungkin yang saat itu terbatas. Bisa dilihat, tapi bisa saja mata kita akan rusak atau akan mengalami kesilauan sehingga akan mengganggu terhadap pandangan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Alam semesta ini merupakan wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita itu merupakan wujud terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya cukuplah kita merenungkan terhadap diri kita. Apa yang ada pada diri kita itu, dari mulai atas sampai bawah, dari mulai kepala sampai kaki. Jika kita renungkan, maka sebenarnya sudah cukup bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan, maka sudah cukup bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha ada atau wujud kita katakan. Nah, karena itu kita sampaikan kemarin pada kesempatan yang lalu bahwa ketika kita meyakini adanya sifat wujud Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa bahwa ada hal yang disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun kita merasa bahwa Allah itu hadir bersama kita. Sehingga dalam masalah hadirnya Allah Subhanahu wa taala ini yang diminta adalah wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Maksudnya apa? Wahdatul syuhud itu ketika melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dikembalikan kepada zat atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan paham mungkin yang
pernah disampaikan atau pernah ada dalam kajian Islam tentang tauhid wahdatul wujud yang disebut atau diprakarsai atau diamalkan oleh beberapa ulama, contohnya Al-Hallaj mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melihat benda-benda yang ada di sekitarnya itu adalah Allah gitu. Sampai pernah ditanya, apa yang berada dalam jubahmu itu gitu. Dia mengatakan yang berada dalam jubahku itu adalah Allah. Dalam artian dia mengakui bahwa dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti itu. Jadi wujud Allah itu menyatu dengan wujud makhluk. Itu pemahaman Al-Hallaj yang disebut dengan wahdatul wujud. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah bukan wahdatul wujud yang dipahamkan atau yang diminta, tapi wahdatul syuhud. Dalam artian kita meyakini atau kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kebesarannya. Tidak bisa Allah Subhanahu wa taala itu jika kita gabungkan dengan makhluk itu, maka akan ada sifat mujassimah di sana. Apa mujassimah itu? Yaitu membendakan atau memberikan jisim. Allah itu kita berikan sifat-sifat seperti sifat makhluk, dan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Nah, oleh karena itu wahdatus syuhud ini yang perlu ditanamkan oleh umat Islam, bahwa segala sesuatu yang dilihat itu kembali merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam memuji Allah Subhanahu wa taala juga, ketika kita melihat sesuatu yang indah atau sesuatu yang baik, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena yang pujian itu, kebaikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahamkan, sehingga rasa syukur kita kepada Allah, walaupun alhamdu itu bentuknya bentuk khabariyah kalau dalam bahasa Arab, yaitu bentuk penginformasian, tapi sebenarnya itu merupakan maknanya juga pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini insyaallah kita akan coba membahas, kita sudah masuk kepada makna wujud. Karena pernah kita katakan bahwa kalau kita ingin mengenal atau masuk dalam bab pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita bahas dari dua pintu besar. Pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Oleh karena itu, kita akan mulai pembahasan kita ini dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang pertama adalah wujud. Artinya ada. Supaya wujud artinya ada. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya ada. Tidak ada di alam semesta ini yang tidak meyakini adanya Tuhan pencipta. Hanya dalam perjalanannya yang memiliki bentuk yang proses atau formula yang berbeda-beda. Semua agama pasti meyakini ada kekuatan atau zat yang disembah gitu. Hanya dalam pengaplikasiannya itu yang berbeda-beda, tergantung kepada kitab suci yang diyakini. Kita sebagai umat Islam dan kita meyakini bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Innad dina 'indallahil Islam. Tidak boleh kita mengatakan semua agama itu adalah sama, tidak boleh seperti itu gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu sama, dalam artian bahwa dia tidak paham terhadap konsep agama yang dia pahami atau yang dia lihat itu. Kita meyakini wajib mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Dan kalau kita mengkaji, sehingga mungkin dalam pandangan atau dalam dunia keilmuan itu ada disebut dengan muqaranatul adyan, perbandingan agama. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat mungkin di kampus-kampus Islam seperti di UIN atau di IAIN atau di STAIN itu ada jurusan tentang perbandingan agama. Dan sebenarnya tidak bisa agama itu kita banding-bandingkan. Secara keyakinan kita pasti meyakini bahwa Islam itulah agama yang paling benar. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu perbandingan agama itu tidak penting gitu, tidak bisa gitu. Atau kalau kita ingin membandingkan agama dengan objektif, kita bandingkan agama satu dengan agama yang lainnya secara rasional atau dalam bentuk apapun itu, kita ingin uji, kita ingin tes seperti itu. Manakah di antara agama-agama ini yang sesuai dengan fitrah kita pertama, dan manakah dari agama-agama ini sesuai dengan keyakinan dan rasionalitas kita, sesuai dengan akal kita ini. Maka agama Islam ini kalau ingin diuji menggunakan akal itu tidak akan pernah
tidak pernah akan menyalahi akal. Maka apapun yang dilaksanakan dalam ajaran Islam ini sesuai dengan akal kita. Kira-kira seperti itu. Hanya tahapan selanjutnya, ketika kita berbicara masalah keimanan dan keislaman itu, maka tidak menggunakan akal, tapi kita menggunakan apa? Penyerahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingin diuji dengan akal, maka bisa-bisa saja seperti itu. Contoh, dalam masalah ibadah, kita melaksanakan puasa. Puasa kita laksanakan dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Secara agama pasti puasa itu memiliki, secara agama kita mengatakan bahwa ketika seorang itu berpuasa maka akan mendapatkan pahala. Kalau diuji dari beberapa sudut pandang yang ada, dari segi kesehatan, maka itu pasti akan memberikan dampak manfaat kepada manusia. Tidak ada yang merugikan di sana. Itu baik, kira-kira seperti itu. Itu satu masalah ibadah gitu. Kemudian masalah-masalah yang lainnya, masalah bersuci gitu. Kemudian masalah, pokoknya lengkap. Islam ini Masya Allah mengatur segala aspek yang ada. Dari segala hal yang paling terkecil. Masalah tidur Pak ya, masalah tidur. Kita dianjurkan untuk tidur berbaring dengan baring sebelah kanan gitu. Itu ada manfaatnya. Kemudian ketika kita masuk berwudu, cuci muka, kira-kira seperti itu, semua ada manfaatnya. Kemudian kita tidak dianjurkan untuk makan makanan yang haram. Itu karena ada dampak negatif yang kita dapatkan gitu. Berbeda dengan agama yang lainnya yang disebut dengan doktrin. Ya, kalau agama yang lainnya ada disebut dengan doktrin. Apapun yang dikatakan oleh agama mereka atau agama tersebut maka tidak boleh ditanya-tanya. Itu kata agama, ya udah seperti itu. Tapi kalau Islam tidak seperti itu. Ya, apa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Islam berhubungan dengan pemahaman tertentu, itu silahkan. Kalau ingin dikaji ya silahkan seperti itu. Sejauh akal mana kalian itu mampu, silahkan kaji seperti itu. Tapi selanjutnya dalam masalah iman ini kita harus berpasrah. Maka Islam itu al-khulu. Islam itulah menyerahkan diri. Mungkin secara rasional, secara akal ya bisa kita tes dengan menggunakan akal. Tapi kita dalam masalah iman, kalau bisa tidaklah seperti itu. Maka apa yang Allah perintahkan itu sudah kerjakan itu. Sehingga penyerahan kita kepada Allah itu akan lebih optimal. Contoh, mohon maaf, dalam ajaran Islam kita dilarang untuk makan khinzir, makan Pak, kalau kita BPK yang saya sampaikan tuh Pak ya, BPK. B2 Pak ya, seperti itu. Ketika tes berhubungan dengan kesehatan, ya mungkin dunia kesehatan ada dampak positif dampak negatif yang akan ditimbulkan ketika orang itu makan hewan-hewan yang dilarang itu, seperti itu. Tapi dalam masalah agama, ketika Allah mengatakan jangan makan daging tersebut, sudah turutin saja, tidak perlu harus dicari-cari alasannya, kira-kira seperti itu. Itulah yang masuk nanti ke ranah tinggi atau ranah selanjutnya dalam masalah keimanan. Apa yang Allah perintahkan, itulah kita kerjakan. Itu. Oleh karena itu, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala seyakin-yakinnya bahwa syariat, bahwa agama yang Allah ciptakan ini, maka yang diberikan kepada manusia itu pasti memiliki dampak yang positif bagi kita semua, itu Pak ya. Dan oleh karena itu, agama itu jalan untuk kebaikan. Kebaikan di mana? Di dunia dan akhirat itu. Sehingga orang yang mengikuti baik agamanya Pak, baik agamanya, itu insya Allah dunianya akan baik. Minimal teratur dia. Orang yang melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan tuntunan agama di awal waktu, itu akan merasakan manajemen waktu yang luar biasa itu Pak. Hati lapang, kemudian akan tenang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki waktu sholat, mereka akan acak-acakan hidupnya. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita ingin berusaha mengikuti ajaran agama ini, maka insya Allah akan baik hidup kita itu. Ya seperti itu saja. Maka sederhana kan Pak. Ingin bahagia dunia dan akhirat, sudah ikutin ajaran agama yang simpel-simpel saja. Disuruh bangun pagi subuh, ya bangun seperti itu. Gitu. Nah, apalagi kalau bapak yang dirahmati Allah bisa bangun di awal sebelum waktu fajar atau sebelum subuh itu. Contohnya kita di Medan atau di sini masuk waktu subuh sekitar jam 5:02 atau 5:53 seperti itu Pak ya. Kita upayakan bangun sejam sebelum waktu fajar itu, gitu. Bangun sebelum waktu subuh itu. Kemudian sebelum subuh itu bagaimana aktivitas permulaan kita? Nah, banyak hal-hal yang bisa dilaksanakan. Contoh, kita mandi
sebelum waktu subuh itu Pak. Mandi jam 4 itu Masya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Termasuk bagian anjuran dari agama untuk kita bersih-bersih di waktu itu. Ya Pak ya. Ini mandi jam berapa Pak? Jam 4 pernah mandi jam 4 Pak? Itu darurat Pak ya. Baik. Ya. Jam 4 mandi itu Masya Allah. Itu manfaatnya. Nah, ketawa-ketawa bapak-bapak ini ya. Baik ya. Baik. Nah, kita bangun jam 4. Kemudian kita mandi jam 4 itu. Manfaat yang dianjurkan atau yang didapatkan ketika orang itu mandi sebelum waktu subuh itu, Pak. Imunitas tubuh kita akan kuat itu, Pak. Ya, imunitas tubuh kita akan kuat. Cobalah tes besok pagi, Pak. Jam 4 bangun, kemudian langsung mandi, itu akan pengaruh kepada aktivitas seharian kita itu. Gitu. Kemudian kesehatan kita itu akan lebih terjaga. Gitu. Oleh karena itu ada waktu-waktu yang dianjurkan untuk mandi, contohnya ini kita masuk mandi lah Pak, bersih-bersih toharah seperti itu. Dan ada waktu-waktu tertentu yang tidak dibolehkan untuk mandi. Gitu. Contohnya maghrib, setelah maghrib itu tidak boleh untuk mandi seperti itu. Karena saya pernah baca dalam kajian-kajian itu kan seperti ahli kesehatan, jantung kita itu akan melemah ketika waktu-waktu setelah maghrib itu. Gitu. Kemudian disiram dengan air dan yang lainnya itu akan menjadikan makin melemah. Gitu. Berbeda dengan waktu subuh tadi itu, sebelum fajar itu, gitu. Di mana udara masih bersih, tidak ada kontaminasi, polusi dan yang lainnya, gitu. Kita dimasuk zat tubuh kita ini 70% kita pernah sampaikan terdiri dari air, kemudian kena air seperti itu kan, itu akan lebih menjadikan kekuatan, gitu. Jadi ketika bangun pagi jam 4, kemudian langsung mandi, itu menambah semangat, segar, baru melaksanakan sholat tahajud. Silahkan 2 rakaat minimal, 4 rakaat atau 8 rakaat seperti itu. Kemudian setelah tahajud kita melaksanakan zikir gitu Pak ya. Nah, bahkan ada ini amalan Pak yang mungkin bisa kita amalkan ini. Antara jam 4 sampai menjelang waktu fajar itu ada amalannya para malaikat. Ketika kita membaca amalan ini, dunia akan mengejar-ngejar kita itu Pak. Dunia akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Seperti para sahabat itu mereka kalau kita kan mungkin nauzubillahi min dzalik atau sebagian kita mengejar dunia, Pak ya. Tapi coba rasakan bagaimana dunia itu akan bisa mengejar kita gitu. Jadi dunia itu berlutut di depan kita itu, Pak. Bukan kita lutut depan dunia gitu. Mereka yang mengemis-ngemis untuk bisa ada pada kita. Mereka yang butuh kepada kita, bukan kita yang butuh kepada dunia itu. Kalau kita kan sementara ini mohon maaf nauzubillahi min dzalik kita butuh kepada dunia. Itu Pak ya. Maka apa amalan tersebut? Amalan tersebut bacaan yang mungkin ringan. Tapi kalau kita amalkan itu Pak, insya Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dan dunia itu akan mengejar kita. Apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, wa astagfirullah. Subhanallah, pendek Pak itu ya. Ini Pak, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, wa astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, wa astagfirullah. Baca berapa kali? 100 kali. Itu amalan para malaikat itu Pak. Nah, mungkin kita katakan jam 4 sampai jam setengah 5 untuk melaksanakan sholat tahajud, mengadakan amalan tersebut, membaca 100 kali subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, wa astagfirullah, itu sampai setengah 5 atau mungkin jam 5 kurang 15 menit atau 20 menit itu sudah selesai itu Pak ya. Boleh lah, setelah itu bagaimana aktivitasnya silahkan. Sembari menunggu waktu azan subuh silahkan kita berbaring sebentar, gitu seperti itu Pak. Ya makanya amalan sunnahnya itu tapi takut kebablasan Ustaz itu. Makanya berbaringnya jangan pakai selimutan lagi lah Pak, seperti itu. Nah, ya kalau sudah jam setengah 5 salat tahajud tuh Pak ya. Tahajud, kemudian itu ngambil tarik selimut lagi, AC-nya dikencengin tuh Pak ya. Udah kayak beras tagi tuh Pak. Itu bakal salat duhanya pakai kunut tuh Pak ya. Jam 8 salat duha tambah kunut. Nah, itu salat subuh kesiangan jadinya Pak itu. Nah, itu enggak harapkan seperti itu. Kita buat aktivitas awal waktu kehidupan kita itu dengan model teratur seperti itu, insya Allah itu Pak, rasakan keberkahannya itu Pak. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan orang-orang yang senantiasa bangun pagi itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kira-kira seperti itu. Ya Allah berkahi umatku pada waktu paginya itu. Nah, oleh karena itu kekuatan itu Pak ya, kekuatan umat Islam ini itu diukur kapan? Ketika mereka mengisi waktu paginya itu. Terutama ketika mereka hadir di masjid untuk melaksanakan sholat subuh itu sama kuantitasnya, sama jumlahnya ketika kita seperti melaksanakan sholat Jumat itu Pak. Ya, saya pernah melaksanakan sama itu Pak ya, Masya Allah itu di Masjid Tahap 8 itu
pertama kali kita Ramadan tahun lalu itu Pak ya, tahun ini kan, tahun ini itu waktu pertama Ramadan itu kajian subuh tauhid di Masjid Hidayatul Ansor itu. Masya Allah, ramai sekali itu Pak. Tapi cuma itu aja Pak, cuma sekali itu aja. Ya, ramai seperti ramai sholat Jumat itu Masya Allah. Nah kalau kita bisa meramaikan masjid sama seperti halnya subuh hari, sama seperti halnya sholat Jumat itu sudah bisa diukur. Orang-orang non Muslim tuh Pak, khususnya orang-orang yang tidak suka dengan Islam sudah mulai apa tuh Pak? Mulai khawatir mereka itu. Wah Islam ini sudah mulai kuat seperti itu. Nah kalau kita kan mungkin ya subuh itu bisa kita lihat safnya itu, gitu Pak ya. Oleh karena itu kini himbauan kepada kita semua untuk apa? Untuk menghidupkan subuh kita itu. Menghidupkan subuh kita. Agar apa? Agar lebih berkah saja. Ya, kira-kira seperti itu. Orang-orang non-muslim itu banyak mengamalkan itu. Gitu. Kalau Bapak-bapak mungkin pernah melihat ada pengacara besar di Indonesia ini yang dia non-muslim gitu. Ya. Yang banyak itu mungkin pernah tahu tuh lah Pak ya, si siapa? Bang Hotman lah seperti itu. Dia mengatakan bahwa orang-orang jam sebelum fajar dia sudah bangun, sudah melaksanakan aktivitas gitu. Padahal waktu itu adalah waktu yang dimiliki oleh umat Islam gitu. Maka kekuatan kita ini sebenarnya dibaca atau diamalkan oleh orang-orang non-muslim gitu. Kemarin saya diskusi dengan seorang guru kita, termasuk guru Ustadz Elvin namanya. Ustadz Elvin di Bogor, karena tadi malam saya baru pulang dari Jakarta Pak ya, sampai Medan jam 11 malam. Kemudian pagi ngajar di kampus sampai rapat sampai sore ini, maka badan agak sedikit oyong-oyongan nih Pak ya. Tadi ngajar online lagi setelah maghrib itu Pak sampai ke Isya. Ini datang silaturahim dengan Bapak sekali ini mungkin matanya sudah agak sedikit 3 watt ini Pak. Badan itu. Kemarin kami mengobrol tuh kan. Ya, karena memang rencana insya Allah nih Pak, mohon doanya kita semua bahwa kita berusaha untuk menghadirkan kutab di Medan ini. Apa itu kutab? Kutab itu adalah lembaga pendidikan untuk anak strata atau setara dengan SD. Yang masuk di situ adalah anak umur 5 sampai 12 tahun gitu. Tapi kurikulum yang dibuat di kutab itu tidak sama dengan kurikulum yang ada di sekolah di bawah naungan pemerintah, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kita berupaya untuk memaksimalkan anak-anak itu dari mulai kecil mereka sudah tertanam adabnya, tertanam akhlaknya dan terutama keimanannya. Maka kami kemarin ada tim dari Medan datang ke sana, ke Jakarta, ke Depok untuk apa? Untuk berupaya berikhtiar untuk membuka kutab Al-Fatih di mana? Di Medan ini. Kemudian ngobrol, kami silaturahim dan diskusi dengan salah satu guru kita di sana itu bahwa ternyata Yahudi itu Pak, itu tidaklah hebat-hebat sekali gitu. Contohnya mereka ketika ingin menyuburkan tanah di Afrika, kata ustaz tersebut itu, mereka itu mengamalkan atau menjadikan semut sebagai wasilah. Contoh pernah ada penelitian atau yang mereka laksanakan di Afrika, tanah gersang itu Pak. Tanah tidak hijau lagi, Dan mereka ingin mengolah tanah tersebut atau tanah di wilayah Israel sana ingin mereka olah. Tapi tidak hijau. Tanahnya matilah kita katakan, seperti tidak bisa tumbuh rumput di sana. Karena kalau tanah bisa tumbuh rumput berarti tanah itu ada gizinya, hijau seperti itu, minimal seperti itu. Walaupun tidak ada batu-batunya, berarti masih bisa ditanami gitu. Makanya sekarang di Al-Fatih Pusat itu mengembangkan metode pertanian yang menggunakan konsep yang Islami lah, dan itu hasilnya akan berbeda gitu Pak. Nah gitu. Nah, orang Yahudi itu bagaimana ketika mereka ingin menghidupkan sebuah tanah itu yang mati? Ternyata mereka itu punya penelitian semut itu Pak. Mereka menebar semut di tanah yang gersang itu. Jadi kalau ingin menghidupkan tanah, sebarkannya semut sana, taruh sana seperti itu. Semut-semut itu, ambil semut sebanyak-banyaknya mungkin, ya udah sebarkan di tanah yang gersang itu, semut itu. Gitu. Maka tanah itu lama kelamaan akan apa? Akan hijau lagi gitu. Karena dalam pemahaman mereka itu yang bisa mendatangkan hujan itu adalah doanya semut-semut itu. Kalau mereka berdoa, orang Yahudi pasti tolak itu Pak. Mereka sudah tahu itu Pak ya. Sudah tahu mereka itu doa mereka itu pasti akan ditolak. Maka mereka outsourcing Pak ya. Minta bantuan kepada makhluk lain untuk bisa berdoa. Itu coba cerdasnya mungkin orang-orang Yahudi itu gitu.
Kira-kira seperti itu, gitu. Makanya akal mereka itu lebih ya, itu mereka membaca literatur Islam, gitu. Mereka membaca tentang kebaikan-kebaikan atau kehebatan Islam, gitu. Maka mereka membuat hal-hal itu. Itu satu sisi atau satu contoh itu, Pak. Banyak yang lain seperti itu. Gitu. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Nah, makanya itulah gitu. Mereka membaca kita gitu. Makanya mereka itu paham tentang kekuatan-kekuatan ya yang ada di kita. Umat Islam mulai bangkit, mereka buat formula apa yang memang bisa menjatuhkan umat Islam itu. Ya kira-kira seperti itu, Pak. Oleh karena itu, Pak ya, kembali lagi kita bahwa berupaya untuk apa? Mengamalkan ajaran Islam ini. Sudah sholat, simpel saja Pak, berpuasa, sholat di awal waktu, itu sudah insya Allah. Rasakan Pak, coba. Kita ingin merubah diri kita, melaksanakan ibadah ini atau melaksanakan ajaran agama ini tuh, Pak, dengan baik seperti itu. Pegang Quran tuh sehari-hari tuh Pak ya, mungkin satu hari itu kalau bisa ya mungkin pegang Quran itu Pak. Mungkin apapun yang kita baca, silahkan. Atau kita mohon maaf membaca masih dalam keadaan yang terbata-bata atau tidak lancar, tidak masalah. Yang penting kita berusaha untuk mendekatkan diri kita itu dengan Quran itu. Itu Pak ya. Jadi kalau bisa memang ya jangan cuma membaca dalam hati saja. Pegang Quran depan kita itu Pak. Dan jangan Quran HP Pak ya. Jangan Quran HP. Kalau bisa Quran benar-benar Quran itu Pak. Itu beda itu rasanya itu Pak. Beda rasanya itu. Itu akan merubah kehidupan keluarga kita. Gitu. Apalagi tadi contoh Pak ya. Contoh setelah sholat subuh tadi kan. Pulang dari masjid tuh kan. Ya, pulang dari masjid. Kita ingin bicara kehidupan ideal lah Pak ya. Pulang dari masjid. Kemudian setelah itu minimal 15 menit tuh Pak ya. Duduk kita di kursi. Jangan lihat TV Pak, langsung hidupkan TV tuh Pak ya. Duduk dulu duduk di kursi. Kemudian pegang Quran itu gitu. Baca mungkin 15 menit atau ya 10 menit itu. Surah yang kita baca atau kita mengamalkan apa? Silahkan amalkan surah Al-Waqiah. Contoh silahkan enggak masalah seperti itu. Baca itu. Gitu. Sudah. Ya silahkan istri mungkin mau ikutan atau anak mungkin masih tidur atau kalau apa ikutan enggak apa-apa. Bangun dia duduk sampai kita enggak apa-apa seperti itu. Itu insya Allah akan berubah keberkahan tuh Pak. Rasa suasana rumah itu Pak. Efek positif itu akan muncul itu Pak. Gitu. Nah, terutama ini Pak ya, saya mohon maaf mungkin. Ini mungkin kan mungkin sebagian kita bisa, saya tidak tahu politik di rumah kita beda-beda itu Pak ya. Antara itu. Tapi intinya kita mulai dari para bapak-bapak ini Pak. Gitu. Kita sebagai kepala rumah tangga itu. Maka jangan malu itu Pak, jangan malu. Kalau kita berupaya untuk merubah diri kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, itu insya Allah keluarga itu, istri, anak itu akan ikut kita itu Pak. Ya mungkin istri kita itu mungkin, insya Allah istri kita istri solihah semua Pak ya, melaksanakan ajaran. Tapi ketika mungkin ada ya istri tidak sholat, suami sholat gitu, itu insya Allah itu akan merubah itu. Itu kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi kita berbicara atau berusaha untuk menjadi rumah tangga yang ideal. Nah, karena itu kita mulai dari mana? Dari suami, dari diri kita itu. Diri kita gitu. Yang mungkin itu kemudian berkata lembut itu suami itu Pak. Maka ada ungkapan tuh, kalau di rumah itu sudah ada kata-kata kasar tuh Pak. Kalau bahasa Medannya ada ngegas tuh Pak ya. Ngegas tuh. Kata-kata tinggi tuh Pak ya. Dari depan gitu kan, bang seperti itu kan, kedengar sampai maksudnya dalam apalah istri manggil suami sudah kasar atau suami manggil istri kasar atau kata-kata yang tidak baik itu, ada gas-gasan di rumah itu keberkahan dalam rumah itu sudah hilang gitu Pak. Malaikat takut masuk tuh Pak ya. Malaikat yang lembut, malaikat yang baik itu ketika sudah doa itu tidak jadi tuh. Ya kalau kita mungkin daerah kita ya saya merasakan tuh Pak. Atau Mas. Ya, kira-kira seperti itu. Ya kita mungkin paham Pak ya. Subuh hari cobalah Pak. Mungkin kegiatan atau aktivitas yang rempong sulit itu kan. Apalagi punya anak, mau sekolah dan yang lainnya seperti itu. Ya kalau daerah kita ini mungkin Pak, kadang-kadang pagi-pagi itu saya merasakan tuh Pak, Masya Allah. Pagi-pagi kok sudah mulai ada seperti itu Pak. Itu Pak ya. Tapi kita coba berupaya untuk itu Pak. Jangan mengatakan kasar lah kepada itu. Kalau mungkin istri kita itu agak sedikit tinggi, ya sudah tenangkan. Atau kita menenangkan diri. Jangan kita
lawan dengan itu juga itu Pak. Selesai itu Pak itu. Ya, selesai. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita sebagai suami yang bisa membimbing kan. Maka doa kita itu apa doa kita? Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita menjadi imam untuk siapa? Untuk orang-orang muttaqin. Pak ya. Baik. Kita kembali ke sini. Bahwa sifat yang pertama yaitu wujud, dan secara fitrah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada, itu Pak ya, pasti ada. Jadi, nah itu dalilnya Allah itu ada ya fitrah kita, fitrah kita. Secara fitrah naluri manusia itu tidak bisa terlepas dari Allah itu Pak, tidak bisa. Dari zat yang maha kuat. Nah, kemudian contohnya apa lagi? Bahwa ini fitrah ini kan apa ya, bisa kadang-kadang mungkin dari mulai kecil kita ditekankan atau kita sebagai orang tua itu menjaga fitrah anak kita itu untuk senantiasa dekat atau muncul sifat-sifat Allah, zat Allah itu dekat dengannya itu Pak. Contohnya kenapa? Karena makanya kalau dalam Islam itu ketika anak itu baru lahir itu disunnahkan untuk mengazankan dan mengikomahkan seperti itu. Jadi supaya seperti halnya itu pemantapan pertama itu ikrar pertama kita itu dibisikkan bahwa Allah itu adalah Allah yang akan kamu sembah. Allah Akbar itu kan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan itu ikrar kita semua itu gitu. Jadi sebelum kita melalang buana di alam dunia ini, tumbuh besar, itu sudah ada seperti halnya bukan doktrin tapi pemantapan keimanan kita itu bahwa Allah itu harus senantiasa ada dalam kehidupan kita gitu. Makanya orang tua ini sebenarnya tugas kita itu Pak, itu menjaga fitrah itu gitu. Menjaga fitrah itu. Kenapa? Karena kalau masih anak-anak itu kan tidak bisa mereka ya penjagaan secara akidah itu atau berhubungan dengan ibadah dari orang tua itu Pak. Dari orang tuanya gitu. Kalau sudah berbalik gitu, baru orang tua terlepas dari hal itu gitu. Makanya kalau anak rumah kita itu masih ada yang belum balik, laki-laki mungkin masih di bawah 15 tahun lah, perkiraan seperti itu. Itu tanggung jawab orang tua itu pasti tetap harus ada gitu. Menjamin akidah anaknya itu masih tetap ada atau tidak gitu Pak. Ya, kalau melenceng dikit, nah itu ditarik lagi orang tuanya, upayakan. Jadi itu tugas ayah itu Pak, menjaga akidah gitu. Menjaga akidah di keluarga tugas ayah gitu. Mungkin anaknya itu Pak ya mohon maaf sekali. Mungkin sudah dulu waktu kecil Masya Allah ngaji bagus seperti itu. Ternyata ketika bergaul rusak dia. Itu suka mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata kotor. Itu bertentangan dengan akidah seperti itu. Dengan ajaran Islam. Maka orang tua berupaya untuk menarik itu. Hapuskan itu dari anak kita. Supaya penjagaan akidah lurus terus tuh Pak. Sampai dia balik kita mengantarkan itu pas. Kemudian setelah dia balik baru yang menjaga akidah itu baru dia sendiri akan berupaya untuk menjaga pemahaman dia itu. Gitu. Contohnya kita masih kecil, kita upayakan untuk mendengar hal yang baik-baik. Gitu. Tiba-tiba anak kita dengar hal yang nggak bagus tuh Pak. Dengar lagu-lagu dangdut yang nggak layak untuk anak-anak sekarang tuh Pak ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah itu bagaimana? Itu kita jaga itu Pak. Intinya menjaga anak itu supaya tetap fitrahnya itu ada. Itu saja. Itu Pak ya. Maka tanggung jawab orang tua ini untuk menjaga fitrah anak itu. Itu makanya ini jangan sepele kita ini. Jangan serahkan kepada ibu atau mama saja itu kan. Kita berupaya untuk mencari nafkah enggak. Tanggung jawab tentang akidah itu tanggung jawab ayah itu Pak. Tanggung jawab tentang akidah tentang dari mana penjagaannya itu tanggung jawab ayah. Makanya dahulu itu kalau para nabi itu orang soleh itu sebelum mereka wafat pastikan dulu mereka bertanya kepada keluarganya itu, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah ketika aku mati nanti gitu. Jadi mereka itu mengkhawatirkan keluarganya itu apa secara akidah, apa yang akan mereka sembah itu. Gitu. Anak-anaknya menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Kami menyembah Tuhanmu gitu. Jadi kalau mereka anak-anaknya sudah menjamin bahwa mereka akan tidak musyrik, itu sudah
sudah selesai itu orang tuanya itu, Pak. Kalau kita kan enggak ya kan. Sebagian kita mungkin sebelum wafat itu, sebelum meninggal itu khawatir kalau sakit tuh istriku makan apa. Ya, makanan yang dipikirkan tuh, Pak. Anakku di sekolah bagaimana gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi pemahamannya itu bukan bersifat akidah gitu. Padahal kalau ya kita pahamkan, wah khawatir bisa jadi nanti ketika aku mati nanti anak itu nggak sholat lagi tuh, Pak. Itu bisa aja seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Atau ada mungkin keluarga ketika dia meninggal tuh anaknya itu berubah pindah agama. Itu kan sesuatu yang nauzubillahi min dzalik gitu, Pak. Nah, oleh karena itu kita berupaya untuk apa? Menjamin tentang akidah keluarga kita. Jangan sampai di keluarga itu ada akidah yang menyimpang. Itu sebenarnya yang harus dilaksanakan oleh seorang suami itu dia. Ya, itu Pak. Mungkin nauzubillah ya, istrinya buka usaha kemudian ke dukun, itu nggak boleh itu, Pak. Anaknya percaya dengan hal-hal yang bersifat gaib itu, Pak ya. Itu nggak boleh. Maka ayah itu mengontrol tuh, Pak ya, akidah anaknya bagaimana. Ya, intinya di bawah pengawasan orang tua semua. Itu. Baik. Nah, oleh karena itu ya, fitrah itu harus senantiasa dekat bahwa Allah itu ada pada diri kita. Nah, ketika orang itu mungkin terus tumbuh, bisa jadi fitrah ini akan hilang itu, Pak. Fitrah ini akan bukan hilang tapi terhijab, tertutup gitu. Tapi walaupun seperti itu, dalam kondisi-kondisi tertentu, fitrah ini akan muncul lagi. Contoh dalam keadaan yang kesusahan tuh, Pak. Kesusahan. Itu pasti akan muncul tuh, Pak. Contohnya pasti dia butuh kepada naik pesawat tuh, Pak ya, naik pesawat. Kemudian contohnya pesawatnya oleng, mau jatuh itu. Nah, itu berharap kepada siapa? Pasti berharap bahwa harus selamat tuh, Pak. Berharap selamat. Kepada siapa harapan itu digantungkan? Ya sama, kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Maka inilah Pak ya, wujud Allah Subhanahu wa taala penting kita tanamkan dalam hati kita. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu wujud. Dan pernah kita sampaikan juga bahwa iktimat bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa ada itu, Pak. Kalau tumpuan kita ada kepada Allah, insyaallah Allah akan selalu backup kita itu, Pak. Bertumpu hanya kepada Allah. Maka kalau Ibnu Athaillah itu pernah mengatakan, kalau kalian melaksanakan perbuatan itu dengan bertumpu kepada Allah, maka Allah akan mudahkan perbuatan itu. Jadi kalau kalian bertumpu dalam melaksanakan perbuatan, berpatokan kepada kemampuan kalian, maka akan sulit perbuatan itu. Ya, maka dalam segala apapun ya kita berusaha untuk berpatokan, bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Dan rahmati Allah, ini mungkin yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu berhubungan dengan ketauhidan kita, pemantapan kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, sekali lagi kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan tadi, cobalah kita berupaya untuk mengamalkan agama ini dengan baik. Menjadi muslim yang taat lah, seperti itu. Tidak niku-niku tuh, Pak. Disuruh bangun pagi ya bangun pagi. Itu satu. Kemudian ya berhubungan dengan akidah kita, coba tanamkan wujud Allah itu senantiasa ada. Supaya apa? Menimbulkan rasa muraqabah dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita diawasi. Ya, mau ada orang atau tidak ada orang, itu kita meyakini bahwa Allah itu pasti ada bersama kita. Sehingga kaitannya kita ketika beramal bukan karena orang lain, tapi karena hubungan kita dengan Allah. Orang lain mengatakan apa ya silahkan. Tapi kalau Allah itu memandang itu baik, maka itulah yang kita amalkan tuh, Pak. Itu. Kemudian ya, fitrah kita itu berhubungan dengan keluarga ini, Pak. Nah, kita sebagai kepala keluarga ini diminta untuk apa? Menjamin akidah keluarga kita itu dengan baik dan benar. Kalau akidah keluarga kita ada menyimpang, itu berarti bukan kesalahan orang tersebut, tapi kesalahan kepala rumah tangganya. Kita sebagai ayah. Dan yang terakhir tadi juga, Pak, bahwa apa? Marilah kita bersikap lembut kepada keluarga kita itu, Pak. Jangan kasar. Maka anak-anak kita, istri kita, itu ketika kita berbuat baik kepada mereka, insyaallah sebenarnya kita berupaya untuk berbuat baik kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum. Dan kita menafkahi istri kita, anak kita itu dengan niat bahwa sudah kita menafkahi hamba Allah yang bersujud kepada Allah itu saja gitu.
Jadi ketika menafkahi anak kita itu tidak mesti harus anakku nanti jadi dokter ya, jadi profesor ya, jadi arsitek ya, tidak seperti itu gitu. Yang penting kita menafkahi, simpelkan saja, ini hamba Allah, ini makhluk yang Allah ciptakan gitu, dan dia harus beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ya Allah, hamba menafkahi anak hamba ini untuk apa? Supaya dia termasuk hamba-hamba yang bisa bersujud di hadapanmu, itu saja, seperti itu, sederhana gitu, Pak. Jadi nggak mesti harus kita sekolahkan, itu harus nanti jadi ini, enggak. Itu nanti silahkan itu. Allah yang akan bimbing kita seperti itu. Itu Pak ya, kira-kira seperti itu. Baik, rahmati Allah, ini mungkin pembahasan atau kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Allah senantiasa berikan cahaya pada kehidupan kita, dan Allah berikan keridhaan dan keberkahan kepada keluarga kita. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan sebelum ditutup, mungkin ini langsung doa atau langsung atau Pertanyaan. ada pertanyaan? Saya yakin insya Allah nggak ada pertanyaan. Baik, wabillahi rahmatullah. Silahkan, mungkin jika ada hal yang diskusikan, jika bisa kita diskusikan. Kalau tidak, mungkin kita akan coba pending dan kita akan cari apa jawabannya atau permasalahannya, penyelesaian insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Silakan Pak. Paskan Pak, insya Allah. Saya yakin ya Pak. Ini tinggal ngamalkan aja insya Allah. Ada Pak? Nah, bapak-bapak yang di luar ada pertanyaan.